Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai bagaimana caranya membangun human capital yang berkualitas unggul. Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Apa itu human capital? Human capital dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai modal manusia. Modal manusia yang merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh individu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai yang ekonomi. Modal manusia ini mengakui bahwa individu merupakan aset yang dapat diinvestasikan dan dikembangkan. Investasi dalam modal manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan perawatan kesehatan. Melalui investasi ini, individu dapat meningkatkan kapabilitas mereka, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi lebih baik dalam kegiatan ekonomi. Modal manusia juga penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dengan memiliki tenaga kerja yang memiliki modal manusia yang berkualitas, sebuah negara dapat meningkatkan produktivitasnya, mendorong inovasi, dan menciptakan keunggulan komparatif. Modal manusia juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, karena individu yang memiliki kualitas dan keterampilan yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang layak dan gaji yang lebih tinggi. Human capital dengan manajemen. Human capital management atau kita sering dengarnya itu HCM dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai manajemen modal atau pengelolaan modal manusia. HCM adalah pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dengan tujuan memaksimalkan potensi dan kontribusi individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan modal manusia ini melibatkan beberapa aspek, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, kompensasi dan manfaat, serta manajemen talenta. Pendekatan ini mengakui bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi, bahwa investasi yang baik dalam pengelolaan mereka dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Manajemen modal manusia juga mencakup beberapa aspek lainnya seperti kebijakan dan prosedur, pengembangan budaya organisasi yang sehat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta promosi keadilan dan keberagaman di tempat kerja. Tujuan akhir dari manajemen modal manusia adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebersihan individu secara efektif, mengintegrasikan kebutuhan mereka dengan strategi dan tujuan organisasi. Apa kaitannya human capital dengan manajemen SDM? Human capital mengacu pada nilai ekonomi yang terkandung dalam karyawan atau sumber daya manusia suatu organisasi. Sementara itu, manajemen SDM adalah disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan efektif sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan kegiatan seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, pengelolaan kinerja, kompensasi, dan manajemen talenta. Dalam konteks manajemen SDM, human capital dikelola dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen SDM bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia dengan memastikan bahwa mereka ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, diberikan dengan peluang pengembangan yang tepat, dan juga diberikan insentif yang mendorong kinerja yang baik. Dengan demikian, human capital dan manajemen saling terkait karena pengelolaan yang baik terhadap human capital merupakan fokus utama dalam manajemen SDM, dan manajemen SDM membantu organisasi dalam mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi dari human capital yang dimilikinya. Lalu bagaimana perusahaan bisa menciptakan human capital yang unggul? Ada 6 langkah untuk mempersiapkan atau menciptakan human capital yang unggul.
Yang pertama itu pemilihan dan rekrutmen yang baik. Perusahaan perlu melakukan proses seleksi dan rekrutmen yang cermat untuk memilih karyawan yang memiliki potensi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memilih individu yang memiliki motivasi, kompetensi, dan kemampuan untuk tumbuh dan belajar, serta terus-menerus akan menciptakan human capital yang unggul. Program pengembangan karyawan. Yang kedua yaitu ada program pengembangan karyawan. Maksudnya yaitu perusahaan harus menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif bagi karyawan. Hal ini dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan pengembangan keterampilan soft skill. Program pengembangan ini membantu meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan, serta menciptakan human capital yang unggul. Yang ketiga yaitu pembinaan dan monitoring. Maksudnya adalah menerapkan program pembinaan dan monitoring dalam perusahaan ini dapat membantu mempercepat pengembangan karyawan. Melalui mentor yang berpengalaman, karyawan dapat memperoleh panduan, masukan, dan wawasan yang berharga untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang keempat yaitu budaya pembelajaran. Dengan menciptakan budaya perusahaan yang mendorong pembelajaran dan inovasi, ini sangat penting. Perusahaan harus menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa didukung untuk belajar berbagai pengetahuan dan mengambil risiko yang sehat. Inisiatif seperti sesi pelatihan internal, penugasan proyek, dan berbagai pengetahuan melalui platform kolaboratif dapat merangsang pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Yang kelima yaitu pengakuan dan insentif. Mengakui dan memberikan insentif kepada karyawan yang mencapai hasil yang baik atau memberikan kontribusi yang luar biasa dapat menjadi motivator untuk pertumbuhan dan pengembangan mereka. Hal ini dapat berupa penghargaan, bonus, promosi, atau peluang pengembangan karir yang lebih baik. Insentif tersebut dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka. Yang keenam yaitu ada pengelolaan kinerja yang efektif. Melalui pengelolaan kinerja yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini membantu karyawan untuk terus memperbaiki kinerja mereka dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan. Dengan menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan yang sehat, dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas mereka. Perusahaan dapat menyediakan fleksibilitas waktu, program kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan human capital yang unggul, yaitu karyawan yang memiliki kualitas, keterampilan, pengetahuan yang diperlukan oleh organisasi. Mungkin segitu saja penjelasan materi dari saya mengenai bagaimana membangun human capital yang berkualitas unggul. Sampai ketemu di penjelasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.